kita lanjutkan. Kita contoh. Ya. Diketahui GS tadi adalah transfer function. TF-nya adalah seper S. Ingat, GS di sini adalah transfer function. Ya, TF. Transfer function. Ingat, transfer function kemarin pemahamannya adalah dari sebuah apa namanya? Sebuah benda yang nyata, kemudian kita akan menganalisisnya tanpa alat ukur, tanpa peralatan nyata, sehingga kita bisa melakukan itu ketika ada fungsi alih dari sebuah benda, entah itu motor listrik, entah itu trafo, transformator, entah sistem-sistem yang lain, yang penting akan ada bentuk matematisnya, karena kita akan menganalisis secara teori, kita tanpa menggunakan alat. Sekali lagi, dalam hal tulisan semacam ini nggak mungkin kita akan mengukur voltase dari sebuah baterai, voltase dari sebuah sumber listrik. Maka kita bisa melaksanakan hanya dengan cara persamaan atau hitung-hitungan secara analisis. Nanti kalau dalam langsung berarti pakai secara praktek. Nah, ini kita lakukan secara itu. Sehingga GS sama dengan seper S. Sehingga nanti yang akan kita jadikan rujukan, kita gambar dan sebagainya. Kalau kita menggunakan apa? Menggunakan kemarin ya Densi Okawa itu ya. Ya, untuk memplotnya Densi Okawa. Nah, itu nanti akan Okawa Densi lah istilah gitu ya. Maka kita akan menggunakan transfer function-nya adalah seper S. Oke, kita lanjutkan. Oke. Tadi S-nya adalah J omega. Sehingga dengan demikian ya, S-nya ini adalah J omega. Maka J omega menjadi ini. Nah, ini. Ini adalah S-nya tadi. J omega S sehingga menjadi seper J omega. Berikutnya lagi, nah di sini kita itu akan mencoba karena ada J. Ingat J itu kan masih ingat nggak sebelum ini ya? Kalau di dalam apa namanya bilangan kompleks, J kuadrat sama dengan berapa? Ada yang ingat? LCM rumbra? J kuadrat sama dengan berapa? Ya. Fikri Ardiansah. Ya. Ingat siapa? Nah, ini saya J kuadrat. J kuadrat. Ya, J kuadrat. J kuadrat ya ini ya. Kuadrat. Nah. J kuadrat sama dengan berapa? Dalam bilangan kompleks? Ada yang ingat? Satria, ingat? Satria? Sama dengan? Rama? Ayo, saya nyoba. Kawan-kawan yang ingat. J kuadrat sama dengan? Min 1. Ya. Maka di sini nanti akan mengapa bilangan kompleks ya. Jadi kompleks J kuadrat sama dengan min 1. Nah, untuk menghilangkan J ini ya kan begitu. Maka harus diterima dulu ya. Nanti diingat lagi ya ini ya. J kuadrat sama dengan min 1. Sulit loh ini karena imajiner ya. Sulit ini karena sesuatu dikuadratkan kok
ada min, maka di sini J kuadrat min 1 sama dengan min 1. Biasanya kan kalau min bilangan kuadrat dikuadratkan, kalau min juga menjadi plus. Namun di sini dikuadratkan menjadi min. Nah, kita ikuti dulu. Oke ya, jadi dilihat kembali. Sehingga kita harus dikalikan ya. Nah, ini dikalikan J. Ingat ya di sini. Kalau J apa namanya kali J kuadrat kan min, ya, min 1. Min 1. Ya, jadi nanti omega. Kemudian J di sini dari atas. Seper omega min seper omega J. Ini dikalikan ini dulu ya. Dikalikan yang ini. J kali J. J per J. Ini kan sama toh ya. Kalikan 1 tidak mengubah. Dalam notasi matematika tidak akan mengubah bilangan. Ketika dikalikan itu hanya untuk memudahkan karena anak kita bertemu dengan J di sini. Biar J-nya nanti ya lebih simpel ataupun mudah untuk dieksekusi untuk berikutnya. Nah, intinya itu. Sehingga di sini nanti akan inilah yang akan menjadi imajiner. Imajiner. Karena ya tadi sesuatu bilangan dikalikan dikuadratkan kok menjadi minus. Nah itu kalau tidak imajinasi nggak bisa, maka imajiner ya, imajiner. Oke, nah di sini kita ketahui amplitudo itu adalah di sini adalah seper W, di sini seper W ya. Jadi bilangan notasinya ini seper W karena di sini adalah bilangan positif ya. Ini adalah nilai mutlak sehingga seper omega. Sementara amplitudo itu adalah ini. Magnitud dalam desibel sama dengan 20 log seper W karena GJW ini per W. Kemudian nanti dengan sudut adalah minus 90. Seperti apa minus 90? Mengapa minus 90? Kita lihat di sini. Ya. Nilai amplitudo adalah mutlak yang pertama, ya sehingga jadi di sini. Real di sini adalah imajiner. Yang sumbu mendatar itu adalah untuk bilangan real, sumbu yang vertikal adalah untuk imajiner. Besarnya berapa? Besarnya adalah tadi minus seper W ya, seper W seper omega. Mohon maaf, bukan seper W ya. Seper omega. Karena minus ke bawah. Sehingga ini ya, ini ada ini jadi minus seper W tadi ini. Nah, ini sehingga ini ke bawah. Mengapa ke bawah? Karena ini minus. Ya, ini minus. Kemudian karena ini real, ini sumbu real, ya, saya pakai yang hijau biar nampak. Ini real, kemudian ini imajiner, maka inilah theta ini adalah siku. Namun di sini ini adalah searah jarum jam ya sini, sehingga minus 90 atau dari sini minus 90. Tetanya adalah minus 90. Sehingga ini hanya satu ini ya, hanya ya besarnya nanti berapa lah, nanti di magnitudnya berapa di sini ditanyakan. Magnitud ini ya. Magnitud ini. Sehingga nanti W-nya di sini berapa ya, tinggal kita menyelesaikan. Oke.
Kita lanjutkan. Jadi besar sudut theta adalah minus 90 derajat. Kembali lagi, G J omega sama dengan 1/W, sehingga magnitud itu 20 log 1/omega dan sudutnya minus 90. Sehingga kita bisa menentukan di sini. Di sini apa namanya? Nilai dari omega kita bisa tentukan di sini ya. Kita bisa tentukan di sini omega. Ya. Sekarang omega nanti dari 1 ya, dari 1 kemudian 10 kemudian 100 ya. Dan itu ya. 100 sehingga di sini nanti bisa ditulis 1 itu adalah 10 pangkat 0 ya, nanti untuk tulisannya 10 pangkat 0. 10 pangkat 0. Kemudian 10 pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Ini nanti karena mengapa kita pakai 10 bilangan 10 ini? Karena kita pakai logaritma. Sehingga mengapa pakai logaritma? Karena ringnya terlalu tinggi dan seterusnya. Kemarin sudah kita sampaikan. Sehingga nanti kita akan melihat di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Sementara untuk kasus ini phase-nya ataupun besarnya theta adalah min 90 derajat. Nah, ini ya 90 derajat. Nah, itu. Nah, dari mana kita menghitungnya? Menghitungnya ya dari tadi. Ini dari ini ya, dari ini. Sehingga kita bisa melakukannya ya. Bukannya dengan ini. Nah, ini. Ini 1, 10, 100. Kemudian kita bisa, nah ini kita isikan di sini. Nah, di sini nilai apa? Nilai 0 ini dari mana? Nilai 0 ini dari mana? 0 ini adalah di sini. 20 log sementara omeganya 1. Ya. Sehingga nanti akan di sini omega diganti 1, berarti 20 log 1. Log 1 ya, nanti dimasukkan kalkulator. Nah, 20 log 1 itu adalah 0. Kemudian di sini bagaimana yang ini dari mana ini? Sama. Sini adalah 1/10 ya. 1/10. Nanti adalah 1/10. 1/10 karena omeganya 20 log 1/10. Nanti hasilnya ini. Kemudian sama juga 1/100 ya. 20 log 1/100. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya ya minus 40. Dari sini kita dapatkan ya, bisa kita apa namanya? Plotkan ya. Nah, ini kita sudah isi ya, sudah isi. Maka akhirnya maaf, ini perlu dihapus ya. Nah, sekarang kita isikan dari min 10 dari 10 pangkat 0 atau 1 ya, 1 1/10 1/100 dan seterusnya ya. Kalau di sini nanti akan menjadi 10 pangkat 1 dan seterusnya. Itu nanti akan seperti itu. Sehingga di sini tadi kita sampaikan tadi ya,
Untuk 10 pangkat 0 atau 1 itu nilainya 0. Ya. Nah, 0. Kemudian untuk 10 pangkat 1 ya, itu nilainya berapa tadi? Ya, min 20 ya. Ini 0, min 20. Nah, itu ya. Kemudian 40 dan seterusnya, maka nanti kalau kita sampaikan itu gini. Nanti garis lurus ya, mendekati garis lurus. Nah, ini kurang lebih. Ini secara apa? Secara kuantitatif kita telah mengetahui. Ya. Nah, apakah bode plot kita ini seperti apa sebenarnya? Nah, kita bisa melihat ya. Maaf, kita bisa melihat di sini. Lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Ini di Okawa Denshi ya. Ini